apa sih sebenarnya pemutaran data ini? Tujuannya apa? Kemudian maksudnya apa? Tapi apakah dengan pemutaran data ini akan mungkin terjadi perubahan data? Banyak pertanyaan nih, apakah kemudian nanti sertifikatnya berubah Berubah nih? Nah, gitu ya. Yang pertama, bahwasanya kegiatan pemutahiran data sertifikat lama ini merupakan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas data pertanahan, gitu ya. Sehingga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, para pemegang hak, serta jujur dukungan pemerintah daerah. Halo Sobat ATR BPN, kembali lagi di podcast Kementerian pemutaran data ini? Ya, itu kita lihat ya, karena tadi di awal saya katakan bahwasanya ini adalah penyelarasan penyesuaian. Mungkin akan terjadi seperti itu karena dulu sertifikat-sertifikat lama itu memang masih menggunakan metode, gitu ya, metode pengukuran dan pemetaan yang belum menggunakan teknologi terkini, gitu ya. Nah sekarang dengan teknologi terkini, begitu dengan adanya penyiapan foto udara tegak sebagai base map kita, sebagai peta dasar. Nah kita sesuaikan tuh, kita sesuaikan apakah kemudian bidang tanah yang dulu dilakukan pengukuran disesuaikan dengan base mapnya, peta dasarnya, kita sesuaikan saja bentuk dan sebagainya. Tetapi
kemungkinan besar tidak akan merubah luasan, gitu ya. Begitu. Berarti memang ini untuk dalam kepentingan mengupdate data di Kementerian ATR BPN-nya, beliau. Ya. Jadi saya izin sekedar informasi gitu ya kepada masyarakat bahwasanya Kementerian ATR ini gitu ya sudah menerbitkan 97 juta 97 bidang tanah. 97 bidang tanah juta bidang tanah yang sudah bersertifikat ya. Yang sudah dilakukan pemutahiran, baik itu yang dilakukan oleh masyarakat Berapa? atas inisiatif gitu ya, ataupun memang program-program kegiatan kita baru 7 juta. Dari 97 juta? Dari 97 juta. Sehingga kemudian yang menjadi pekerjaan besar bersama kita ini gitu ya, itu adalah menyelesaikan yang 90 juta tadi. Untuk apa? Untuk mensegerakan data-data bidang tanah yang kita miliki gitu ya, itu kemudian masuk dalam sistem data pertanahan digital kita. Tujuannya apa? Karena kita itu masuk dalam jaringan informasi geospasial nasional dari 42 kementerian lembaga. Yang menghasilkan data spasial? Ya, untuk apa? Untuk mendukung kebijakan satu peta dan kebijakan satu data. Nah, itu kenapa kemudian pemutahiran data digital untuk sertifikat lama ini sehingga masuk dalam database data digital kita ini sangat penting. Gitu Sam ya? Nah, tadi kan beliau sudah menyampaikan nih manfaatnya dan tujuannya sebenarnya kegiatan pemutahiran ini. Misalnya saya warga masyarakat, saya punya sertifikat lama. Apa sih yang harus saya siapkan untuk saya memutarkan data di BPN itu apa? Apa aja yang kita siapkan? Jadi Bapak Ibu masyarakat gitu ya, Sam ya. Yang tadi yang saya sebutkan. Yang pertama adalah niat. Niat dulu ya. Kesadaran gitu ya. Nah, tinggal datang ke kantor pertanahan gitu ya, membawa sertifikat analognya yang lama yang warna hijau itu. Nah, nanti sampai di kantor pertanahan gitu ya, akan diarahkan menuju loket plotting. Ada loket plotting? Ada loket plotting. Di setiap kantor pertanahan ada loket plotting atau loket validasi. Namanya loket plotting atau loket validasi. Untuk mengajukan kegiatan pemutahiran data. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masyarakat menyampaikan dokumen pendukung untuk dilakukan verifikasi tadi. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ada KTP gitu ya, ada foto geotaggingnya gitu ya, dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dari hasil plotting yang dilakukan oleh teman-teman petugas kantor pertanahan, ternyata bidang tanahnya belum terpetakan di dalam peta pendaftaran tanah kita yang berbentuk digital, berarti pemetaannya dilakukan berdasarkan data spasial pada surat ukurnya atau pada titik koordinat geotagging tadi, gitu ya. Diketemukan di situ, kita plotting. Nah, apabila nanti hasil plottingnya ternyata sertifikat yang dibawa itu, yang dibawa masyarakat, belum memiliki NIB, nomor identifikasi bidang, kita berikan NIB-nya langsung. Kita berikan NIB-nya langsung. Karena ini nomor unik nih, ya, karena satu bidang hanya memiliki satu NIB. Nah, yang terakhir, apabila ini sudah selesai, validasi data ini selesai, baik data spasial maupun data yuridis, selesai, nanti oleh teman-teman petugas kantor, itu akan diberikan stempel. Di sertifikat lama, gitu ya, di stempel, dicap, gitu ya, di SU dan buku tanahnya sebagai bukti bahwasanya telah disesuaikan data antara data analog yang dibawa dengan data digital. Gitu. Atau dengan kata lain ini sudah dimutakhirkan nih? Sudah dimutakhirkan. Kalau sudah distempel berarti sudah dimutakhirkan. Gitu. Nah, terus saya bisa tahu bahwa bidang tanah saya sudah terplotting atau belum gimana? Caranya? Kita sudah menyiapkan sebenarnya kanal-kanal portal untuk publikasi, gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang penyelenggaraan informasi geospasial tematik, ada unit penyebar luasan di situ, gitu ya, melalui publikasi. Masyarakat bisa mengaksesnya. Di mana? Melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Aplikasi Sentuh Tanahku. Bisa di-download? Bisa, gitu ya. Kemudian bisa melakukan atau dicek di geoportalbumi.atr.go.id atau bpn.go.id, ya. Tinggal dicek, gitu ya, di situ. Itu gratis kok. Semua bisa, masyarakat semua bisa melakukan unduh dari aplikasi itu, kemudian melakukan melihat apa sih isi dari aplikasi itu. Dan yang paling penting, Sam, di aplikasi Sentuh Tanahku dalam rangka mendukung kegiatan sertifikat elektronik, di situ sudah disiapkan sebenarnya berangkas elektronik. Jadi masyarakat nggak perlu lagi, gitu ya, pegang-megang sertifikat analog ini. Kalau sudah dimutakhirkan dan menjadi sertifikat elektronik, nggak butuh lagi lemari penyimpanan sebenarnya. Karena di aplikasi Sentuh Tanahku sudah disiapkan berangkas elektronik. Jadi semua ada di berangkas elektronik. Lebih aman. Penyimpanan lebih aman. Semua lebih aman. Gitu, Sam. Oke.
Luar biasa. Nah, gitu ya Sam. Jadi nanti setelah masyarakat datang ke kantor untuk melakukan pemutakhiran, artinya menyesuaikan dan memutakhirkan datanya, banyak pertanyaan nih, apakah kemudian nanti sertifikatnya berubah Berubah nih? Nah, gitu ya. Nah, tidak, gitu ya. Kecuali masyarakat menginginkan pada saat itu dilakukan proses alih media. Namanya alih media, mengalih mediakan dari sertifikat analog itu menjadi sertifikat elektronik. Ini suatu proses yang berbeda. Proses berbeda. Gitu Antara pemutakhiran data dengan alih media itu beda. Beda ya. Atau kemudian nantinya sama, kalau misalkan masyarakat datang ke kantor untuk melakukan permohonan pelayanan atau menggunakan layanan kita, prosesnya dimutakhirkan dulu, nanti kemudian dialih mediakan, kemudian proses dari pelayanan yang diinginkan, nanti ujungnya terbit sertifikat elektronik gitu. Tapi sebenarnya kalau udah elektronik lebih manfaatnya lebih banyak loh buat masyarakat. Sangat gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Bahwasannya lebih aman, kemudian cara mendeteksinya itu lebih fleksibel, bisa di mana saja gitu ya. Dan keamanan dari dokumen itu juga tidak akan khawatir nanti kena bencana, kena banjir, dicuri orang, hilang dan sebagainya karena sudah tersimpan dalam berkas elektronik. Karena memang kan Kementerian ATR BPN sedang mengembangkan menambah jumlah layanan yang bisa dilakukan secara elektronik ya, Iya. yang tidak perlu masyarakat datang ke kantor pertanahan. Iya. Jadi harusnya ya sekalian prosesnya, jadi nggak ada ruginya karena akan banyak manfaatnya kalau udah jadi sangat banyak, benar saya gitu ya. Jadi harapannya adalah masyarakat bisa memahami bahwasanya itu prosesnya sekaligus sampai diterbit sertifikat elektronik. Itu akan lebih baik, gitu ya. Oke, ini Beli. Yang jadi pertanyaan saya, tadi Beli sampaikan total bidang tanah bersertifikat ada 97 juta. Ya. Sedangkan yang sudah termutakhirkan itu baru 7 juta. Ya. Apa sih usaha dari kementerian untuk mau lebih memasifkan ini sehingga proses ini bisa lebih cepat? PR-nya 90 juta loh ini. Iya, benar. Gimana caranya, Beli? Oke. Jadi seperti yang saya katakan, ini bukan pekerjaan sendiri gitu ya, tapi ini adalah pekerjaan bersama. Baik itu dari pemerintah daerah, elemen masyarakat. Tapi tetap harus berkoordinasi harus ya. berkoordinasi. Yang penting adalah bagaimana kementerian kita mensosialisasikan sebenarnya bahwasannya ini menjadi penting gitu ya. Nah, yang kedua, kita sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan sudah dilakukan kementerian saya, gitu ya. Nah, ada kegiatan yang dari dulu sebenarnya dilakukan yaitu kegiatan PTSL terintegrasi. Pendaftaran tanah sistematis lengkap terintegrasi. Nah, kenapa terintegrasi? Ya ini salah satunya ya, menyampaikan kepada masyarakat sertifikat-sertifikat yang belum dimutakhirkan pada saat kegiatan PTSL terintegrasi ini kemudian dilakukan pemutahiran langsung. Jadi PTSL terintegrasi ini adalah mendaftarkan bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat langsung menjadi sertifikat yang sudah baru sesuai dengan sistem digital, juga mengakomodir atau mengakuisisi bidang-bidang tanah yang teridentifikasi produk sertifikat lama yang belum termutakhirkan. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa dilakukan. Artinya banyak juga teman-teman di kantor pertanahan yang sudah melakukan sosialisasi masif nih. Nah, masyarakat berinisiatif untuk datang ke kantor pertanahan untuk melakukan pemutakhiran gitu ya, dengan syarat yang tadi disebutkan. Nah, yang ketiga, ini baru sekali saya, ya. Mudah-mudahan ini nanti ke depannya bisa dilakukan terus, ya, inisiasi Pak Menteri, gitu ya. Bahwasannya bagaimana kita melibatkan adik-adik mahasiswa nih. Nah, kita sedang lakukan nih di Yogyakarta dan di Jawa Tengah ya. Itu ada kegiatan kuliah kerja nyata pertanahan terkait dengan tata laksana pertanahannya, gitu ya. Itu adalah mahasiswa STPN, Sekolah Tinggi Pertanahan. Nah, ini ada adik mahasiswa ini yang kemudian membantu kita, tentunya mereka tidak sendiri, dibantu atau didampingin oleh teman-teman di kantor pertanahan, gitu ya, dan juga oleh masyarakat, baik itu di perangkat desa, masyarakatnya sendiri. Jadi ini kegiatan KKN ini adalah kegiatan kolaboratif sebenarnya, ya, dari adik-adik mahasiswa, kemudian petugas kantor pertanahan juga dan elemen masyarakat. Tujuannya adalah bagaimana secara masif kegiatan pemutakhiran data digital khususnya di daerah istimewa Yogyakarta dan di Jawa Tengah ini bisa kita selesaikan secepatnya. Gitu, karena memang yang paling mengetahui kan ya perangkat desa atau masyarakat di sekitar bidang tanah tersebut. Benar. Memang tidak bisa berdiri sendiri nih. Tidak bisa. Teman-teman KKN. Iya, itulah pekerjaan kolaborasi ya, terintegrasi. Jadi
semua bertanggung jawab gitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa juga tidak sendirian gitu ya. Gitu. Jadi ini kita coba, semoga apa yang dilakukan inisiasi dari pimpinan dari Pak Menteri ini berdampak luar biasa terhadap pemutahiran data ini. Jadi teman-teman taruna-taruni itu ada base camp di dekat perumahan warga, Langsung di desa. Langsung di desa. Oke. Jadi masyarakat nggak perlu jauh kantor pertanahan. Nggak perlu. Jadi itu kita hadirkan adik-adik mahasiswa ini. Nanti mahasiswa ini akan masuk satu persatu ke door to door untuk melakukan pemutaran data. Ya, luar biasa gitu ya. Nah, sehingga sekarang yang dibutuhkan adalah bagaimana partisipasi masyarakat sebenarnya untuk lebih aktif mendatangi base camp di mana adik-adik mahasiswa ini ada. Kemudian bersama-sama untuk mengidentifikasi, melakukan verifikasi, sampai kemudian menempatkan data sertifikat mereka di dalam database digital kita. Oke. Jadi harusnya masyarakat nggak perlu takut ya, kedatangan, mau diapain tanah saya, nggak perlu takut. Nggak perlu. Seperti yang saya bilang tadi, ya, bahwasannya kegiatan pemutahiran ini itu tidak merubah apapun, ya, tidak merubah hak masyarakat, tidak, sama gitu ya, sama, tidak ada perubahan apapun, gitu ya. Tetapi malah lebih banyak manfaatnya yang diterima oleh masyarakat, gitu ya. Jadi datanya lebih aman, kemudian lebih efisien dalam proses mengecek dan sebagainya, gitu ya. Nah, dan menyiapkan bagaimana nantinya kita bisa masifkan atau kita bisa percepat proses layanan pertanahan yang berbasis digital atau elektronik. Oke, udah komplit banget rasanya yang disampaikan oleh Bli Agus selaku Direktur Tematik di Kementerian BPN. Mungkin closing statement, Bli, ya, terkait dengan kegiatan pemutaran data ini yang perlu Bli sampaikan kepada sobat-sobat ATR BPN, para penonton podcast Kementerian ATR BPN-nya apa? Oke, silakan. Ya, Sam. Jadi ini sobat-sobat Kementerian ATR BPN gitu ya. Yang pertama, bahwasanya kegiatan pemutahiran data sertifikat lama ini merupakan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas data pertanahan, gitu ya. Sehingga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, para pemegang hak, serta jujur dukungan pemerintah daerah. Kegiatan pemutahiran data ini, gitu ya, sebenarnya adalah bagaimana negara hadir, khususnya Kementerian ATR, hadir untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum. Terhadap apa? Terhadap hak atas tanah, sekaligus memperkuat sistem administrasi pertanahan yang akurat dan terpercaya. Nah, di samping itu, upaya ini juga menjadi salah satu bagian pencegahan tindak pidana kejahatan pertanahan. Gitu ya, seperti pemalsuan, tumpang tindih hak, dan sebagainya. Nah, keterlibatan masyarakat ini sangat dibutuhkan, bahwasanya pencegahan tidak bisa sendiri, tapi kita cegah bersama-sama. Nah, yang terakhir adalah kegiatan ini untuk mendukung implementasi kebijakan satu peta, satu data Indonesia dalam berbagai data. Nah, saya menghimbau, yuk kita bersama-sama ikut serta melakukan pemutaran ini guna meningkatkan kualitas data dan menjamin kepastian hukum untuk hari ini dan masa depan. Luar biasa, Bu. Gitu ya. Terima kasih, Ya, Bu sama-sama, Agus. Sam. Jadi Ya. para sobat ATR BPN, kita tadi udah sama-sama menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Direktur Tematik, ini Bli Agus kalau saya manggilnya. Jadi memang nggak usah khawatir para sobat ATR BPN untuk melakukan pemutaran data. Karena apa? Karena negara melakukan ini untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada warga masyarakat, ya, untuk menghindarkan dari tindak pidana kejahatan pertanahan. Gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Karena memang kegiatan ini tidak akan terlaksana dengan bagus dan sukses kalau tanpa adanya kolaborasi dan kesadaran dari masyarakat semua. Ya. Mungkin itu podcast kita hari ini. Next kita bisa angkat topik-topik lain yang mungkin menjadi kekhawatiran para sobat ATR BPN. Kita akan jelaskan secara detail, kita akan kupas tuntas. Saya akan tanyakan langsung penjelasan lengkapnya. Teman-teman sobat ATR bisa menyimak langsung di podcast Kementerian ATR BPN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.